Umat kampung atau stasiun Hotel yang tercinta. Ini untuk pertama kali saya bisa di sini. Saya mulai dengan satu cerita dulu. Ada sebuah cerita, saya pernah melayani sebuah kampung. Kampung itu ketika saya masuk, satu keluarga datang lapor begini. Bapak Pastor, kami punya keluarga punya masalah besar. Masalah apa itu saya tanya? Opa epilepsi, anak-anak epilepsi semua, cucu-cucu semua epilepsi, 3 generasi semuanya epilepsi. Opa epilepsi, anak-anak epilepsi, lalu kemudian cucu semua epilepsi. Saya mau tanya dulu, kalian mengerti epilepsi atau tidak? Mengerti toh? Yang sakit mati-mati ayam itu. Kalau di timur sana orang bilang gila kambing, maksudnya mati-mati ayam. Baik, jadi opa epilepsi, anak-anak epilepsi, cucu-cucu semua epilepsi. Saya bilang kepada mereka, kalau begitu kamu kumpul keluarga dulu, jangan-jangan ada orang tua-tua leluhur kalian ada buat barang yang tidak bagus. Ada buat barang yang tidak bagus di masa lalu. Lalu malam itu mereka kumpul. Besok pagi mereka datang lapor, Pastor, kami sudah menemukan jawaban. Jawaban apa itu? Mereka bilang, dulu kami punya leluhur, itu namanya Bala. Bala ini menghamili saudara perempuan, saudara gandong. Ketika saudara gandong ini hamil, mereka dua malu. Mereka tinggal di kebun saja, tidak mau pulang kampung, karena takut orang kampung bicara apa-apa. Kian hari kandungan ini semakin besar. Mereka sudah minum ramuan-ramuan di kebun tapi tidak bisa. Ramuan tidak mempan. Sementara kandungan begitu kuat. Sampai bulan yang ke-9 tiba waktunya buah kandungan itu dilahirkan. Lalu 2 orang ini saudara ini ketakutan. Kalau tiba-tiba anak lahir, lalu orang-orang kampung dengar, mereka akan bilang apa kepada kita? Maka mereka berdua berusaha untuk apa? Menggugurkan kandungan yang masih dalam perut. Saudara perempuan disuruh naik pohon. Supaya apa? Lewat pohon yang besar itu, perut bisa tergepe di situ, anak dalam kandungan dalam perut bisa keluar. Dan yang terjadi, ketika saudara perempuan itu kemudian menekan perutnya pada pohon besar itu, anak itu keluar. Saudara-saudari, itu bulan yang ke-9. Jadi anak ketika dia keluar, dia masih bernafas. Anak itu masih bernafas. 2 orang ketakutan. Jangan-jangan nanti orang-orang kampung dengar ada anak kecil menangis, mereka datang kemudian menyerang kita. Apa yang terjadi saudara? Kedua orang ini potong bambu, lalu kemudian buat para-para. Tahu para-para toh? Macam kita asar kelapa itu. Nah, 2 orang ini potong bambu, isi anak kecil dalam bambu, lalu mereka buat para-para, taruh di atas para-para, mereka buat api di bawah para-para itu dan mengasar anak kecil itu sampai mati. Saudara-saudari, saya bilang, kalian mewarisi apa yang diperbuat oleh orang tua kalian. Kalian mewarisi apa yang buruk yang diperbuat oleh orang tua-tua kalian. Saya tanya kepada mereka, kamu sudah buat upacara apa? Pastor, tiap tahun kami buat upacara potong kambing, potong babi sama saja. Kami sudah potong binatang-binatang kambing, ayam dan babi sama saja. Sampai hari ini epilepsi masih menimpa keluarga kami. Anak-anak yang lahir ketika mulai tumbuh pasti epilepsi. Saudara-saudari, saya bilang kepada mereka, kalau begitu besok sore jam 4 sore keluarga besar ini kumpul. Kalian semua wajib mengaku dosa. Kalau sudah mengaku dosa, kita buat misa besar. Misa besar di kampung ini supaya menyelamatkan keluarga-keluarga kalian. Saudara terkasih, selesai pengakuan dosa malam hari, kita buat misa khusus untuk keluarga yang tertimpa musibah.
Peristiwa ini kurang lebih 15 tahun lalu ke apa? 15 tahun lalu saya buat peristiwa ini, saya buat misa ini. Dan 3 tahun lalu ketika saya ke Jakarta, saya ditelepon oleh keluarganya di Cibubur. Saya datang ke Cibubur lalu melihat keluarga mereka. Saya tanya mereka, bagaimana? Keluarga kalian masih kena epilepsi? Pastor, setelah kami doakan dalam misa, dalam Pradekalisti, epilepsi tidak ada lagi. Keluarga kami semua sehat walafiat sampai sekarang. Anak dan cucu yang dilahirkan semua sehat walafiat sampai sekarang. Saudara, padahal bertahun-tahun mereka potong kambing, potong babi, potong ayam untuk mendinginkan suasana, sama saja. Alkitab hari ini yang kita dengarkan di malam perjamuan terakhir, firman Tuhan bercerita bahwa ketika Yesus tunggu waktu untuk mati, dia kumpulkan murid-muridnya, lalu kemudian di malam perjamuan terakhir, Yesus menyerahkan kepada mereka peninggalan yang luar biasa yang kita sebut sakramen Ekaristi. Di malam perjamuan terakhir, Yesus menyerahkan kepada murid-muridnya warisan yang paling berharga yang Tuhan tinggalkan kepada murid-muridnya sebagai apa? Sebagai sarana yang menyelamatkan. Warisan apa itu? Warisan yang malam ini kita dengarkan dalam bacaan kedua 1 Korintus bab 2 bab 11 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan mengatakan di malam itu Yesus berikan kepada 12 rasul sakramen Ekaristi. Kembali, dia berikan kepada 12 rasul sakramen Ekaristi. Dan ingat baik-baik, di malam perjamuan ketika mereka sementara kumpul sama-sama, Yesus tidak hanya berikan, perhatikan baik-baik, Yesus tidak hanya berikan, tapi dia berikan kepada 12 rasul itu kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk mengubah roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan ketika mereka mengucapkan kata-kata konsekrasio pada waktu Ekaristi diadakan. Ingat baik-baik, di malam perjamuan terakhir, Yesus tidak hanya menyerahkan sakramen Ekaristi, tapi dia berikan kepada mereka kuasa untuk apa? Merayakan Ekaristi, kuasa untuk mengubah roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan. Maka di malam itu Yesus katakan, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Ambillah dan minumlah, inilah piala darahku. Saudara, Yesus berikan kepada 12 orang kuasa untuk mengubah roti, mengubah anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan. Alkitab mengatakan di Injil Yohanes bab 6 ayat 48 sampai 58, dia bilang apa? Siapa yang makan tubuhku, minum darahku, dia selamat. Walaupun dia telah mati, dia akan hidup kembali kalau makan tubuh Tuhan, kalau minum darah Tuhan. Saudaraku, luar biasa. Tuhan tinggalkan kepada kita warisan yang luar biasa, yakni sakramen Ekaristi yang di hidup ini, di bumi ini. Tuhan katakan, yang makan tubuh Tuhan, yang minum darah Tuhan akan selamat. Kalau pun dia telah mati, dia akan hidup kembali. Kalau di bumi ini, dia makan tubuh Tuhan, kalau dia minum darah Tuhan. Maka malam hari ini, saudara, malam yang luar biasa, karena kepada kita sekalian Tuhan berikan sakramen yang luar biasa, yakni sakramen Ekaristi. Itu berarti tiap-tiap waktu ketika Ekaristi diadakan di hotel, di gereja ini, tiap hari ketika Ekaristi diadakan di gereja-gereja, maka terjadi keajaiban yang luar biasa. Yesus yang bertakhta di surga, dia bertakhta di bumi ketika Ekaristi diadakan. Saudaraku terkasih, bukan cuma itu, tetapi kabar baiknya untuk kita sekalian, setiap hari ketika Ekaristi diadakan di gereja ini ataupun di gereja-gereja lain yang gereja Katolik, siapa yang makan tubuh Tuhan, siapa yang minum darah Tuhan, Alkitab mengatakan kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Bacaan pertama luar biasa. Bacaan pertama luar biasa di Keluaran bab 12 ayat 13. Tuhan bilang, apabila aku melihat darah di Oitel, perhatikan baik-baik, dia bilang, apabila aku melihat darah di Oitel, Tuhan katakan, aku akan berjalan lewat, tulah kemusnahan tidak akan terjadi. Tulah kemusnahan tidak akan terjadi. Artinya Tuhan mau katakan, apabila saya melihat di Oitel, di gereja itu ada darah anak domba, corona tidak ada di situ. Perhatikan baik-baik,
Corona tidak ada di situ, virus tidak ada di situ. Kenapa? Karena di situ ada darah anak domba yang menyelimuti semua orang di tengah-tengah gereja yang sementara berkumpul dan merayakan Ekaristi. Maka malam hari ini mari kita bersyukur. Tuhan luar biasa berikan kepada kita sakramen yang luar biasa, sakramen yang menyelamatkan, sehingga apapun persoalan, apapun masalah, apapun tantangan dan kesulitan kita, setiap kita yang datang di Ekaristi mendapat kekuatan. Ingat baik-baik, bukan cuma kekuatan, mendapat perlindungan, penjagaan, dan mendapat keselamatan di bumi ini dan di surga. Mari kita semua tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa malam hari ini. Siapapun Anda yang punya pergumulan, yang punya persoalan, yang punya masalah, siapapun Anda malam ini yang barangkali sementara mengalami pergumulan berat, sebentar ada darah anak domba dihadirkan, ada tubuh anak domba yang dipecah-pecahkan untuk kita. Kabar baik untuk kita, malam ini ada keselamatan untuk setiap orang yang datang. Malam ini ada pemulihan untuk setiap orang yang datang. Maka mari kita satu dalam doa, terutama kita akan menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan turun dari taktanya, Tuhan turun dari sorga, lalu membuktikan cintanya kepada kita dengan memberikan kepada kita cinta yang luar biasa dengan membasuh kaki para muridnya.